Halo guys, welcome back my channel. Di sini aku akan membahas salah satu tokoh ekonomi yang paling terkenal di abad ke-20. Siapakah itu? John Richard Hicks. Untuk itu, let's begin. Oke, John Richard Hicks merupakan seorang ekonom Inggris atau British Economs, lahir di Warwick, Inggris pada 8 April tahun 1904. Ia dianugerahi gelar bangsawan pada tahun 1964 untuk karyanya di bidang ekonomi. Pada tahun 1972, Hicks dianugerahi penghargaan Nobel di bidang ekonomi keseimbangan dan kesejahteraan umum dengan Kenneth J. Around. Selama karirnya, Hicks mengajar di London School of Economics, University of Manchester, dan Oxford University. John Richard Hicks adalah seorang ekonom neo-Keynesian Inggris yang terkenal karena kontribusinya yang luas terhadap teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Kontribusi utama Hicks untuk teori ekonomi termasuk kemajuan dalam harga, mikroekonomi, dan teori utilitas. Tes kompensasi Hicks dalam ekonomi kesejahteraan dan model ISLM dalam ekonomi makro. John memberikan kontribusi besar pada banyak bidang ekonomi di abad ke-20. Terdapat 4 kontribusi besar secara khusus yang menonjol dari John Richard Hicks. Yang pertama, ia menunjukkan bahwa bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Karl Marx, kemajuan teknologi yang menghemat tenaga kerja tidak serta-merta mengurangi bagian buruk dari pendapatan. Yang kedua, dia merancang sebuah diagram ISLM yang secara grafis menggambarkan kesimpulan John Keynesian bahwa suatu perekonomian dapat berada dalam equilibrium dengan lapangan kerja yang kurang penuh. Yang ketiga, melalui bukunya Value and Capital pada tahun 1939, Hicks menunjukkan bahwa banyak dari apa yang diyakini oleh para ekonom teori nilai atau teori tentang mengapa barang memiliki nilai dapat dicapai tanpa asumsi bahwa utilitas dapat diukur. Keempat, dia menentukan cara untuk menilai dampak perubahan kebijakan pemerintah. Dia mengusulkan tes kompensasi yang bisa membandingkan kerugian bagi yang kalah dengan keuntungan bagi yang pemenang. Jika mereka memperoleh keuntungan, pada prinsipnya dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang merugi. Bahkan, jika mereka tidak benar-benar memberikan kompensasi kepada mereka, maka, kata Hicks, perubahan kebijakan akan efisien. Selama hidupnya, John Hicks telah berkontribusi dalam teori kapital, model ISLM, teori konsumen, teori equilibrium umum, nilai dan modal, teori kesejahteraan, dan inovasi terinduksi. Berikut beberapa karya yang dipublikasikan oleh John Richard Hicks diantaranya. Yang pertama, The Theory of Wages, terbit tahun 1932. Buku pertama Hicks ini mengembangkan mikroekonomi penentuan upah di pasar tenaga kerja yang kompetitif dan terregulasi. Dalam karya buku ini, Hicks memperkenalkan konsep elastisitas substitusi antara modal dan tenaga kerja, yang menjadi dasar untuk membantah teori Karl Marx dengan menyatakan bahwa kemajuan teknologi hemat tenaga kerja tidak serta-merta mengurangi bagian pendapatan tenaga kerja. Buku ini menjadi buku teks standar tentang ekonomi tenaga kerja selama beberapa dekade. Kedua, Value and Capital, terbit tahun 1939. Dalam makalah awal dan buku keduanya, Value and Capital, Hicks memajukan teori utilitas dan harga dengan pengantar kurva permintaan kompensasi, konsep barang komposit untuk menyederhanakan permodelan permintaan, dan penjelajahannya tentang efek pendapatan dan efek substitusi. Model harga dan utilitas, Hicks secara matematis menunjukkan bahwa preferensi konsumen, perubahan harga, dan pendapatan interaksi untuk membentuk permintaan barang dan masih digunakan sebagai elemen dasar teori harga dalam ekonomi mikro. Ketiga, A Contribution to the Theory of the Trade Cycle, terbit tahun 1950. Buku ini menggunakan model teori ekonomi. Ciri-ciri gerakan siklus dalam konsep ini pada dasarnya direduksi menjadi penyimpangan dari lintasan tren ekspansi produksi. Keempat,
A Market Theory of Money, terbit tahun 1969. Buku ini menulis tentang ekonomi moneter ke dalam pernyataan singkat tentang dasar-dasar teori ekonomi moneter. Selama karirnya, John Hicks memberikan beberapa kontribusi penting untuk teori ekonomi, mulai dari teori harga neoklasik fundamental hingga permodelan makroekonomi. 1. Equilibrium umum. John Hicks memajukan analisis mikroekonomi dari interaksi antara pasar dengan memformalkan model statika komparatif dan memperkenalkan teori equilibrium umum ke dunia berbahasa Inggris. Model-model ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam pasar mempengaruhi kondisi di pasar lain dan bagaimana semua pasar individu dalam perekonomian berinteraksi untuk menghasilkan keseimbangan keseluruhan untuk semua pasar. 2. Ekonomi kesejahteraan. Dalam ekonomi kesejahteraan, Hicks terkenal dengan prinsip kompensasi Hicks-nya yang juga dikenal sebagai efisiensi Hicks. Konsep ini dapat digunakan sebagai kriteria untuk menilai biaya dan manfaat perubahan ekonomi dan kebijakan ekonomi dengan membandingkan kerugian bagi yang kalah dan keuntungan bagi para pemenang. Untuk pengaruh dalam perkembangan ilmu ekonomi, kontribusi terhadap interpretasi pendapatan untuk tujuan akuntansi, Hicks berpengaruh pada pendapatan menetapkan dasar untuk subjektivitas tetapi relevansi untuk tujuan ekonomi. Secara formal, John Richard Hicks mendefinisikan pendapatan secara tepat dalam 3 ukuran. Ukuran pendapatan pertama Hicks adalah jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan selama suatu periode jika ada harapan untuk mempertahankan keutuhan nilai modal dari permintaan prospektif atau dalam bentuk uang. Ukuran pendapatan kedua Hicks atau harga pasar netral adalah jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan individu selama seminggu dan masih berharap dapat membelanjakan jumlah yang sama di setiap minggu berikutnya. Ukuran pendapatan ketiga Hicks atau memperhitungkan harga pasar adalah jumlah maksimum uang yang dapat dibelanjakan seseorang minggu ini dan masih berharap dapat membelanjakan jumlah yang sama secara real di setiap minggu berikutnya. Baiklah, sekian penjelasan dari aku mengenai salah satu tokoh ekonom yaitu John Richard Hicks. Semoga video ini selalu bermanfaat untuk kita semua dan aku ucapkan terima kasih.